Kumpul sama orang, cerita yang baik-baik, insya Allah itu yang akan mencondongkan hati kita kepada kebaikan, sehingga kebaikan itu akan memberikan hal positif dalam kehidupan kita, sehingga dengan hal yang positif itu mempengaruhi akhlak dan adab kita menjadi manusia yang lebih baik. Selagi ada kesempatan hidup, maka teruslah berbenah, jangan pernah puas dengan amaliyah ibadah yang sudah kita kerjakan. Kenapa? Orang yang beriman dia tidak akan pernah puas dengan amal ibadah yang sudah dia kerjakan. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah tutup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Hidup kita macam lampu dinding, Bapak Ibu. Hidup kita macam lampu dinding, bahan bakarnya minyak. Asalkan minyak itu habis, tanpa kita tiup, tanpa kita suruh mati, maka lampu dinding itu akan mati sendiri. Maka selagi nyawa itu masih ada sama kita, dititipkan Allah kepada kita, teruslah berbenah, bersihkan hati kita agar elok kelakuan kita. Sehingga apa? Dengan eloknya akhlak kita, eloknya adab kita, kita menjadi manusia yang bermanfaat di tengah-tengah umat adanya. Amin. Allahumma amin. Dua, yang pertama tadi apa? Hidup uji. Yang kedua banyakin sih. Ketiga, terakhir ketiga Pak Bupati, terakhir ya. Terakhir ya Bu ya. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Maknanya apa? Di bulan Rajab ini Bapak Ibu, melalui perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Di waktu Rasul mendapatkan perintah sholat 5 waktu sehari semalam, disitulah kewajiban mulai datang untuk menegakkan sholat 5 waktu. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kita mati, mulai dapat perintah itu udah wajib sampai nanti kita mati. Maka perjalanan Nabi dari masjid ke masjid maknanya apa? Dalam hidup ini Bapak Ibu, gantungkan hati kita kepada masjid, jadikan masjid sebagai sentralnya umat. Jadikan masjid adalah tempat kita bernaung ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramaikan masjid supaya apa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Berkah dari langit dan bumi datang untuk negeri Tanjung Jabung Barat ini. Amin. Peraturan. Begitu jam zuhur masuk, Pak Bupati buat peraturan, seluruh kepala dinas, staf dan semua honorer wajib sholat zuhur di masjid, di musola ke kantornya. Supaya apa? Berkah Tanjung Jabung Barat ini. Mimpinya ulama, pemimpinnya umaro, Bupati Tanjung Jabung Barat jadi ulama bisa, jadi umaro bisa, maka harus ada beda dari kabupaten-kabupaten yang lain. Betul? Begitu bunyi azan zuhur, stop semua pekerjaan, sholat. Habis sholat lanjut lagi pekerjaan. Fansiru fil ard, baru kau bertebaran di muka bumi Allah. Maka masjid itu harus jadi sentral umat supaya apa? Berkah dari langit dan bumi turun. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa harus ke masjid Ustadz? Kenapa Rasul berjalan harus dari masjid ke masjid? Karena maaf, dengan masjid, dengan kita rajin datang ke masjid, kita melapor kepada Allah, kita ibadah, kita jadikan masjid sebagai sentral umat, maka lewat masjid itulah kesombongan akan hilang, saudara. Hari ini banyak orang yang sombong, kenapa? Karena tak mau ke masjid. Masjid itu mengajarkan kita untuk tidak sombong, Pak. Mau siapapun kita, mau bupati kita, mau kapolres kita, mau sekda kita, mau kepala pengadilan kita, pengadilan agama kita, dan ramil pun kita, dan kemenang pun kita, rektor pun kita, siapa lagi? Kepala dinas pun kita. Maaf, kalau sudah masuk ke masjid tak berlaku lagi jabatanmu ketika masuk ke masjid. Aku bupati, oh enggak laku. Kau datang cepat sab depan, datang lambat kau tetap sab belakang, nggak bisa kau ke depan. Jelas kau bupati? Kenapa? Karena sudah masuk ke masjid tak ada lagi status sosial kita. Yang kita bawa jabatan cuma satu. Apa Ustaz? Abdillah, hamba Allah. Kalau sudah kita bawa pangkat hamba Allah, maka tak ada pangkat dunia yang dipandang Allah. Yang dipandang cuma satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya takwa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita ke masjid, masjid pula yang akan menghilangkan kecongkakan kita. Tengok, tukang parkir jadi imam, di belakang ada pejabat, tukang parkir angkat takbir, Allahu Akbar, di belakang pejabat, ikut nggak angkat takbir? Ikut nggak?
Berarti kan nggak ada bedanya tukang parkir sama pejabat di belakang. Semua kita hamba Allah. Nggak pernah kita tengok tukang parkir angkat takbir di belakang pejabat. Berani kita melawan gitu? Tak berani. Kenapa? Kita berhadapan dengan Allah. Maka masjid itulah Pak yang akan menghilangkan kesombongan di muka bumi ini. Orang yang rajin ke masjid maka kesombongan akan hilang. Orang yang rajin ke masjid, kepala dinas yang rajin ke masjid, dia sadar bahwasanya jabatan kepala dinas itu hanyalah titipan. Suatu saat dia bisa jadi non-job. Betul? Hari ini dia camat, kalau dia rajin ke masjid, dia akan sadar kalau jabatan camatnya itu hanya titipan. Dia sadar suatu saat dia akan non-job dan lain sebagainya. Dan bupati yang dekat dengan masjid, dia akan sadar kalau bupati itu jabatannya hanya titipan. Suatu saat dia akan menghadapi masa pensiun. Hari ini, sekarang ini dia dipanggil bupati. Setelah pensiun dia akan dipanggil Pak Mantan Bupati. Betul nggak? Betul nggak? Maka hari ini masjid itulah yang menghilangkan kesombongan. Makanya dengan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan rajin ke masjid, masjid akan menghilangkan kesombongan. Kesombongan sudah hilang, maka akan terbangunlah yang namanya kerjasama dan sama-sama bekerja. Kerjasama aja nggak cukup Pak Kapolres. Karena kalau kerjasama aja Pak Bupati, nanti yang kerja anggota, pimpinannya cuma tolak pinggang. Ini kerjasama ini. Anggota kerja, pimpinan tolak pinggang. Tapi kalau sudah kerjasama dan sama-sama bekerja, mau anggota, mau pimpinan ikut turun ke bawah ngurus masyarakat. Itulah yang dibuat Pak Bupati Tanjung Jabung Barat ketika menengok banjir sampai turun dari mobil, naik motor dibonceng Pak Kapolres menembus kemacetan. Insya ini dia. Maka kalau sudah hilang sombong, kerjasama dan sama-sama bekerja akan terbangun. Egois hilang, sombong hilang, enak kita diajak musyawarah. Wasyawirhum fil amr. Kalau sudah enak bermusyawarah, maka insya Allah akan terciptalah negeri, daerah yang akan menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, rabbun. Tapi ingat, harus dipikirkan Pak Bupati. Apa yang kita pikirkan? Masjid itu kalau mau ramai dua. Satu, masjid ramai Pak Bupati tergantung siapa yang manggil. Mau masjid besar sekalipun, megah sekalipun, mewah sekalipun, kalau yang manggil nggak enak, nggak ada seninya, sunyi itu Pak, sunyi itu. Maka yang manggil di masjid itu harus ahlinya, berikan pada ahlinya. Kori kita tadi bagus suaranya, dia tukang azan, cari imam yang baik. Jangan yang azan masjid besar, masjid raya yang azan atuk kakek itu juga, ini buat masalah. Tak ada lagi seninya waktu azan. Allah Akbar. Siapa anak datang ke masjid? Awak pun dengar dari rumah macam tak ada yang lain aja, kek mati aja udah kek, kata dia. Kadang orang tua ini bandal. Sebelum aku meninggal jangan gantikan aku jadi muadzin. Gampang, ajak makan nasi, undang ke rumah kita, kasih racun nasi dia. Orang kalau nggak bisa dibina, binasakan. Maksud Ustaz apa? Kami yang tua-tua ini nggak boleh azan. Aku tak melarang engkau untuk azan, wahai orang-orang tua. Silakan kalau orang-orang tua mau azan, nggak masalah. Aku tetap membolehkan. Tapi pas listrik mati. Tapi kalau listrik hidup, suaranya kemana-mana, serahkan sesuatu pada ahlinya. Kalau dulu ada pepatah yang mengatakan tak ada rotan akar pun jadi, itu pepatah lama. Pepatah sekarang tak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Akar tak bisa dipakai. Kenapa? Akar lapuk, busuk, kena pupuk. Ini bukan zamannya keraiso bang. Ini zamannya serahkan sesuatu pada ahlinya. Kalau sudah yang ahlinya yang manggil, enak pak. Betul nggak? Anak-anak muda tuh, kori-kori tadi tuh. Dia yang azan, semangat awak ke masjid. Subuh diputarnya azan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayahnya yang tak pernah ke masjid pun pagi itu datang ke masjid. Ngapain Ustaz? Nengok siapa yang azan. Minimal nengok dulu, lama-lama kan ikut sholat. Terpancing awak, minimal penasaran, lama-lama terikut. Tergantung siapa yang manggil. Zuhur beda lagi azannya, azan Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan zuhur begini, mama dia pun keluar dari rumah. Mama yang keluar dari rumah bilang, "Mat, oh kak, ini yang azan anakku." Keliling Tanjung Jabung Barat, anakku tuh, anakku. Tapi tak sholat, emak Fir'aun. Hati-hati ya Pak. Maka masjid ramai tergantung siapa yang memanggil. Tuh.
Pertama. Yang kedua, masjid ramai tergantung apa? Siapa yang mimpin Pak Bupati. Ini harus Bapak pikirkan. Apalagi nanti mau Ramadan, supaya ramai masjid, Pemkab Masjid Raya tuh. Pilih imamnya, pilih supirnya. Jangan atuk tuh lagi yang maju. Atuk tuh maju juga, tak ada seninya. Maju atuk tuh, apa kata atuk? Luruskan saf, rapatkan barisan. Awak pun iya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Al-ayah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awak bingung di belakang macam mana? Amin. Enggak enak. Enggak enak, Pak. Enggak seru berjamaah tuh kalau begitu. Enggak seru. Udah tak ada seninya. Atuk tuh nekat baca surah-surah kembar. Nah, ini yang jadi penyakitnya. Bacanya surat kembar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La budu ma ta'budun. Walan tum abnu ma'abud. Walan abnu ma'abatun. Walan tum abnu ma'abud. Walan abnu ma'abatun. Walan tum abnu ma'abud. Itu aja Pak, bebolak balik tak dapat. Ujungnya tak dapat, gelap aja tak nampak. Walan tum abnu ma'abud. Walan abnu ma'abatun. Itu aja bebolak balik. Awak dari belakang ingatkan, tuh lakum tuh, atuk tuh lata, oh iya lakum, lakum dinukum waladdoa. Inilah mau kena tunjang dari belakang model begini. Macam mana orang mau betah di masjid? Maka masjid ramai tergantung siapa yang memang, tergantung siapa yang memimpin. Kalau yang memimpin anak muda jadi imam, suaranya bagus, hafalannya banyak, tajwidnya elok, napasnya panjang, maju jadi imam. Tapi Ustadz dia belum menikah, tak ada syarat jadi imam harus nikah. Gak usah ortodok berpikir kita Pak, gak usah berpikir kita itu kerdil. Kadang ada satu tempat dia tak bisa jadi imam walaupun bagus. Kenapa? Dia belum menikah. Tak ada syarat jadi imam itu harus menikah. Selagi dia baligh, berakal, mumayyiz, hafalannya banyak, suaranya bagus, tajwidnya bagus, maju kau jadi imam. Sorong ke depan. Kita yang tua-tua ini sadar, harus ada sadar ada yang lebih baik daripada kita. Kasih ruang anak-anak muda ini. Betul? Teruskan shaf, rapatkan barisan. Mak ayah di belakang jadi makmum, terdetak hatinya. Macam tandaku suaranya ini. Macam suara anakku kayaknya Kak. Masa anak kau mungkin apa? Iya, Allahu Akbar. Anakku ini Kak. Itu mamaknya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mak ayah di belakang, ya Allah. Nah, tak salah Pak Bupati mendatangkan guru-guru ngaji di setiap desa. Akhirnya kau berhasil jadi imam nak. Enggak sia-sia kau latihan tiap hari, belajar ngaji tiap hari karena program Pak Bupati. Bangga betul mak sama ayah, ya Allah. Kadang orang tua ini sangkingkan bangganya, tak sadar dia kalau sholat. Oh Kak, anakku Kak. Anak kau tak bisa imam macam anakku, tak bisa. Anakku yang bisa. Anak kau tak pandai. Anakku ini. Tetangga emosi. Aku tahu ini anak kau. Cuman ini sholat mulut kau diam. Kawan nyambung sholat tuh tak boleh bercakap kata kawan. Yang belakang nggak mau kalah. Untung aku nggak ikut bercakap. Selesai sholat tuh. Kenapa Ustadz bangga? Wah ada anak muda yang mampu memimpin umat untuk dekat kepada Allah. Kalau sudah begini modelnya, orang-orang yang ahli di bidangnya ditempatkan di tempat sesuai dengan keahliannya. Yang ahli di masjid, yang ahli azan, dia azan, insya Allah. Itulah yang akan mendatangkan umat jemaah untuk cinta kepada masjid. Ramai masjid, berkah datang, kesombongan hilang, kerjasama dan sama-sama bekerja antara pemerintah dengan masyarakat akan mudah untuk dilaksanakan. Kenapa? Keegoisan hilang, kesombongan hilang, yang ada adalah sifat saling bahu-membahu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. United we stand, divided we fall.
Apa kata Jenderal Sudirman? Coba dan Ramil, apalah Jenderal Sudirman? Kata Jenderal Sudirman, dia pernah berpesan tentang nilai-nilai persatuan dan kerjasama. Apalah kata dia? Kalau memang bapak tentara, bilang apalah? Kata Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengatakan, tidak akan ada kemenangan tanpa adanya kekuatan. Kekuatan tidak akan terlahir tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tidak akan pernah tanpa adanya silaturahim dan kerjasama di antara kita. Dan semua itu berawal dari mas. Kalau masjid sudah ramai dengan jamaah, egoisan hilang, kesombongan hilang, kerjasama dan sama-sama akan mudah terbangun di negeri Tanjung Jabung Barat ini adanya. Amin. Amin. Allahu Akbar. Dah, itu aja lah. Itu aja ya Pak Bupati ya. Dah ya, Pak Udan Ramil dah ya. Satu, hidup ini ujian. Tidak pernah lepas manusia hidup, makhluk hidup, hamba yang hidup beriman kepada Allah dari yang namanya ujian. Allah memberikan ujian karena Allah sayang sama kita. Allah ingin kita menjadi dewasa dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Allah ingin tahu amal siapa yang paling baik. Allah ingin tahu siapa yang paling setia hambanya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya Allah ingin kita berhati-hati di muka bumi, karena Allah mau tahu supaya kita tahu setelah kehidupan dunia ada kehidupan yang lebih kekal dari kehidupan dunia, yakni kehidupan akhir. Yang kedua, perbanyak zikir bulan Rajab supaya hati kita bersih. Kita ngurus porsi kita, nggak ikut-ikutan ngurus porsinya orang. Kenapa? Supaya hati kita bersih sampai kepada Ramadan. Hati yang bersih akan dihinggapi dengan ijazah takwa di ujung Ramadan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Rasul Allah menyuruh kita untuk kembali kepada masjid, agar sekiranya apa? Lewat masjid kesombongan hilang, berkah datang, kerjasama dan sama-sama bekerja di antara kita akan mudah terbangun dengan api demi menciptakan kemaslahatan bersama, kemaslahatan umat. Insya dah, itu aja barangkali Bapak Ibu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat saya pribadi yang menyampaikan, dan nasihat buat Bapak Ibu semua yang mendengarkan. Insyaallah Bapak Ibu semua yang saya tinggalkan pergi dalam keadaan sehat, kembali dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya tinggalkan mudah-mudahan tetap istiqomah di jalan Allah. Bapak Ibu yang saya tinggalkan, semua urusannya mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendoakan guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita di negeri Tanjung Jabung Barat ini menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang peduli apa maunya masyarakat, pemimpin-pemimpin yang peduli dengan kepentingan masyarakat. Amin. Amin. Saya mohon pamit, doakan kami. Malam ini saya kembali ke Jambi, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Doakan saya Bapak Ibu agar senantiasa Allah memberikan saya kesehatan. Doakan kami Bapak Ibu, doakan saya Bapak Ibu agar sekiranya dimanapun saya berdakwah, Allah tetap menjaga dan melindungi saya. Ustadz, kami rindu nanti sama Ustadz. Di mana kami bisa melihat Ustadz? Insya Allah selama Ramadan, sebelum menjelang berbuka puasa, lihat TV. Saya selama Ramadan akan mengisi kultum sebelum berbuka di Net TV. Ustaz, udah nggak usah cari muka, biasa aja. Sahur saya di acara Ini Sahur Net TV. Setiap sahur selama Ramadan saya akan menemani sahur Anda semua. Doakan saya sehat-sehat Bapak Ibu. Terima kasih, saya mohon pamit, minta maaf yang sebesar-besarnya. Ila liqa ma'as salamah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.